Alhamdulillah. Pinjam itunya. Iya, iya, baik. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bi fadlihi al-mudillu liman yasha'u bi 'adlihi. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina asu fi 'asrihi mu'minina bi ba'da nubuwwati. Wa ba'du fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzilih wa huwa a'lamu muradih. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina bi anna lahum dallahi ajran 'azima. Wa yaqulu Allah ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kullu baldatin yakunu fiha arba'atun fa ahluha ma'subuna minal bala'i imamun 'adilun la yadlimuhum syai'an alimun ala sabilil huda masyayikhu ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuharriduna ala ta'limil Qur'an nisa'un masturatun la yatabarrajna tabarrujal jahiliyah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah Masjid Jamil Hakim rahimakumullah. Beribu maaf saya haturkan atas keterlambatan saya karena kondisi fisik yang sedang tidak memungkinkan. Sejak hari Senin saya berbaring sakit dalam keadaan lemah, ya, pusing kepala dan mual-mual, sampai Allah takdirkan ketika sedang mengajar Senin subuh itu saya muntah-muntah di majelis taklim karena kondisi yang tidak. Maka pada hari ini karena keterlambatan saya tidur di malam hari, sehingga ada keterlambatan saya bangun pada pagi hari subuhnya. Biasanya saya sudah tiba. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan, bukan faktor kesengajaan, tapi karena faktor kelemahan jasmani saya, sehingga setelah alhamdulillah Allah takdirkan saya bisa sampai bersilaturahim. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari catatan-catatan amal ibadah kita dan menjadi bekal-bekal mengantarkan kita pada akhir hidup, tentunya husnul khotimah, sa'adah di akhirat nanti. Sehingga bukan amalan yang sia-sia kita datang subuh melangkahkan kaki kita mensyukuri nikmat jasmani, nikmat badannya itu dengan ibadah, mensyukuri nikmat harta itu dengan sedekah dan zakatnya. Alhamdulillah, nikmat badaniah yang Allah berikan kepada kita, kita daya gunakan untuk ibadah yang akan ditanyakan oleh Allah, summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Dan alhamdulillah kita bisa bertanggung jawab kepada pagi hari ini, datangnya kita ke masjid, ke rumah Allah Al-Hakim ini dalam rangka tasyakur nikmah badaniyah dalam bentuk ibadah dan nikmah maliyah dalam bentuk infak dan sedekah. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Kajian pagi hari ini kunci sukses hidup. Sebetulnya ketika kita berpegang pada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah masih menantang orang-orang yang ragu dengan kebenaran. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Semakin hari semakin terbukti kebenaran Al-Qur'an dan kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita nih berucap sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina. Kita dengar tapi kita tentang, kita dengar dan kita taati. Sehingga Al-Imam Asy-Syafi'i ketika mengomentari satu surah dalam Al-Quran yang ayatnya cuma 3, surah Wal Asri,
Wal asri itu ayat yang wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Jadi kunci hidup supaya tidak rugi itu berpegang pada 3 ayat surah Al-Asr. Maka beliau komentari surah yang pendek ini, laulam yunzilillahu siwa hadhihi suwar lakafatin nas. Jikalau Allah tidak turunkan yang 113 surah, 6.663 ayat hitungan global jumlah ayat 6.666 dikurang 3 ayat dari surah Al-Asr 6.663, 114 surah dikurang 1 surah. Andai kata yang 113 surah Allah tidak turunkan, laulam yunzilillahu siwa hadhihi suwari lakafatin nas. Kalau Allah tidak andai Allah tidak turunkan yang 113 surah, maka cukup dengan lakafatin nas, cukup 1 surah ini bagi manusia seluruhnya, bukan hanya kita saja, apalagi kita yang Allah wahyukan kepada kita kitab suci Al-Quran. Manusia seluruhnya kalau mau berpegang pada surah Wal Asr, insya Allah tidak, innal insana lafi khusrin, sudah di pada ayat yang pertama, sungguhnya manusia ada dalam kerugian. Maka Imam Syafi'i mengomentari ayat ini, andai Allah tidak turunkan yang 113 surah, cukup surah Wal Asr lakafatin nas, cukup bagi manusia semuanya dengan surah Al Asr supaya tidak rugi dalam hidup. Yang pertama Wal Asr, demi masa. Itu hitungan masa itu dalam agama hitungan detik sekalipun. Maka yang detik ini seringkali kita sia-siakan, tidak kita isi, sehingga kita ingin mengisinya dengan kebaikan pada saat-saat ketika kita sudah membuang kesempatan-kesempatan untuk berbuat baik. Jadi dalam agama tidak ada waktu tanpa kesolehan, semuanya isi. Digambarkan dalam Al-Quran orang yang sudah ajalnya tiba, dia minta kepada laula akhartani ila ajalin qarib, jikalau kau tunda sejenak saja ya Allah, jangan mati dulu aku. Pada keinginan baik, fa asaddaqa wa aku minas salihin, aku ingin sedekah dan ingin menjadi orang saleh. Ingin sedekah dan ingin menjadi orang saleh ketika ajalnya tiba, maka Allah wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ajal itu sudah tidak bisa ditunda lagi kalau sudah tiba masanya. Maka diingatkan wal asri, demi masa. Demi masa, sampai hitungan detik pun dalam agama itu luar biasa. Kalau orang-orang di Inggris banding time is money, kalau time is ibadah, time is kesolehan, waktu adalah kesolehan. Dalam hitungan detik diminta oleh seorang hamba untuk digunakan untuk sedekah dan orang jadi seorang saleh, but it is not time, bukan waktunya lagi. Wala yuakhirallahu nafsan. Maka kunci keberhasilan kita salah satunya memanfaatkan waktu diisi dengan kesolehan. Itulah orang-orang yang tidak rugi. Ya, jadi orang-orang yang beruntung sebenarnya orang-orang beriman, yang sadar dengan apa yang Allah wahyukan dengan ayat-ayatnya. Wal asri itu singkat sekali, wal asri innal insana. Maka sahabat itu kalau bubaran masjid bukan hanya doa kafarah masjid, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Berdiri salah seorang sahabat itu melantunkan ayat wal asri innal insana, baru bubar. Itu kebiasaan itu dilakukan oleh sekolah-sekolah madrasah dulu. Kalau mau pulang sore itu, kalau guru sudah masuk ke kelas, kiaman berdiri kalian, iqra wal asri, baca wal asri. Itu murid-murid senang, karena kalau sudah baca wal asri berarti sudah mau pulang. Berdiri itu wal asri innal insana lafi khusrin illa, itulah ya kebiasaan-kebiasaan Islami yang sudah ditinggalkan kita ini sebenarnya tidak boleh ada yang rugi. Sehingga nanti kalau ada sahabat kita kenapa kemudian di akhirat itu disiksa, kita akan diarahkan pertanyaan kenapa saudaramu itu kemudian sengsara di akhirat, karena kita tidak mengamalkan wal asri. Jadi hebat orang-orang beriman ini, wal asri innal insana. Apalagi penguasa diingatkan dengan wal asri, beruntung sekali diingatkan. Wal asri, demi masa, hitungannya tahun, abad, bulan, jam, detik sampai menit pun wal asri, demi masa itu hitungannya gitu. Ya, waktu di mana beredar dalam perjalanan hidup manusia itu hitungannya wal asri, hitungan detik. Makanya dalam kebajikan itu Allah mengatakan wasari'u, selalu bersegera, badiru bil a'malis salihah. Karena ada saat kita tidak lagi mampu, untuk tidak lagi bisa dan tidak lagi diberikan kesempatan sebaik apapun, mau infak triliunan pun kalau sudah mau mati nggak diterima.
Barangkali pengurus Al-Hakim akan mengatakan, ya Allah, tunda dulu kematian dia, mau infakkan hartanya untuk Al-Hakim 3 triliun. Pengurus berpikir, wah ini untuk membangun masjid luar biasa, maka jangan mati dulu. Tapi bukan waktunya lagi. Maka sebenarnya ketika ada di hadapan kita barangkali kotak-kotak amal yang diedarkan, itu sebenarnya mengingatkan kita, ini waktumu, masih ada kesempatan kau bersedekah. Ini waktumu, kesempatan untuk ibadah. Ini seringkali kita buang ketika ajal tiba, kita sesali tuh. Ya berapa jam kita habiskan waktu untuk main catur, main tenis barangkali, atau yang hobi mancing juga berapa waktu. Padahal luas al-asr itu hitungannya detik tuh. Ya, and under seconds, di bawah detik wal asri. Ini kesempatan yang kita pakai. Maka alhamdulillah berjam-jam ibu duduk di sini, kita manfaatkan waktu itu supaya tidak innal insana lafi khusrin. Rugi itu konotasinya negatif sekali, rugi. Apalagi ruginya rugi dalam konteks agama. Kita ini sudah banyak rugi dalam hal konteks keagamaan kita. Ada panggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Pertama waktu. Jadi kalau orang bilang time is money, kita lebih hebat, lebih daripada time is money. Uang itu nggak ada harga, yang harga itu ibadah kesolehan. Makanya orang innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu semuanya, innal insana lafi khusrin, sungguh dalam kerugian. Ada pengecualian illal ladzina amanu, kecuali yang tidak rugi itu orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu orang yang tidak rugi. Di luar orang beriman rugi semuanya. Kenapa kita nih ayat diarahkan address ke kita, dihitopkan pada kita, kita tidak amalkan? Innal insana lafi khusrin. Maka sekecil apapun, durasinya sedetik berapapun, gunakan untuk kebaikan. Ini akan menjadi mengisi catatan-catatan amal kebajikan kita ketika waktunya. Dia tidak akan kembali. Pernah saya sampaikan, ya waktu milik kita tuh mengedofata, apa yang sudah berlalu ya sudah lewat. Wal mu'ammalu ghaibun, dan apa yang kau inginkan itu masih belum jelas. Walakas sa'atul lati anta fiha, waktu kita itu bukan yang sudah lewat. Ya, yang akan datang kita tidak pernah tahu, ya, hanya Allah yang tahu. Waktu kita walakas sa'atul lati anta fiha, dan waktumu adalah ketika engkau berada. Jadi kalau sekarang kita tidur ini rugi, karena waktu kita yang sebenarnya bukan sesudah ini. Itu enggak tahu kita. Wal mu'ammalu ghaibun, kata ulama. Apa yang kau inginkan masih gaib, masih belum jelas. Yang sudah lewat madafata, apa yang sudah berlalu lewatlah sudah, jangan disesali. Maka seringkali orang menyesali masa lalu, masa sekarangnya dia tidak manfaatkan. Itu yang sudah lalu sudah lewat, sudah nggak akan kembali lagi. Yang akan datang itu masih ghaibun, wal mu'ammalu ghaibun. Nah, waktu kita siapa? It is our time. Walakas sa'atul lati anta fiha, dan waktumu adalah ketika engkau sedang berada. Ini waktu kita yang sebenarnya. Yang tadi malam tidak tahajud sudah, nggak usah disesali, boleh dilakukan habis ini. Rasulullah biasa melakukan kalau beliau meninggalkan wirid-wirid malam, beliau bayar di siang dari awal subuh. Silakan dibayar sekarang nih kalau tadi malam tidak sempat untuk meneruskan wirid-wirid kebiasaannya, atau barangkali dia tahajud, dibayar sekarang sejak awal nahar sampai nanti menjelang maghrib, dibayar semuanya oleh Rasulullah SAW. Jadi yang sudah berlalu jangan disesali sudah. Kalau kemaksiatan cukup dengan istighfar, lakukan kebajikan ketika kita tidak sempat dulu berbuat kebajikan. Ya, dengan penyesalan istighfar, maka waktu kita walakas sa'atul lati anta fiha, waktumu yang sebenarnya yang engkau sedang lakoni sekarang ini, waktu kita ya saiki, Pak. Sekarang ini waktu kita. Makanya diingatkan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina. Yang tidak merugi itu orang beriman. Di luar orang beriman rugi semuanya. Rugi semuanya. Kita ini hidup kita dunianya mesti sa'adah, bahagia, akhirat sa'adah. Maka doa kita beda. Dalam Al-Qur'an digambarkan doa di luar kita, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya, enggak pakai hasanah. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya, dan sebagian manusia ada yang rabbana atina fid dunya, ya Allah Tuhan berikan kami di dunia ini bagian, tapi tidak pakai hasanah tuh. Maka karena tidak pakai hasanah, ayatnya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kalau kau minta dunia nggak pakai hasanah, nanti tidak ada bagian untuknya di wa ma lahu fil akhirati. Kalau kita beda, rabbana atina fid dunya hasanah, pakai hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar.
Masih ada permintaan, ya Allah beri kami di dunia hasanah. Bahwa hasanah di akhirat itu syaratnya hasanah, enggak mungkin orang hasanah di akhirat itu kalau tidak hasanah di dunia. Makanya Allah ajarkan kita dalam doa, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya, enggak pakai hasanah, itu orang-orang di luar kita. Makanya Allah berikan ajjalnahu, kami segerakan baginya kalau dia minta dunia, tapi enggak ada bagian di akhirat. Beda doa kita. Ya, kalau ingin hasan di akhirat, maka wa minan nas wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil kalau akhirat menunjukkan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, masih kita minta selamatkan kami dari siksa, wa adkhilnal jannata, masukkan kami ya Allah ke dalam surga besar orang-orang abrar nih. Biar nanti kita ketemu di dunia, nanti ketemu di akhirat. Perjumpaan kita di dunia akan menjadi perjumpaan kita nanti di akhirat. Maka kita akan menjadi saksi, Rasul akan menjadi saksi, kita semua akan menjadi saksi bahwa di dunia kita pernah bersama-sama dalam kesolehan, nanti di akhirat pun akan memberikan pertolongan satu dengan lainnya bersama-sama dalam kesolehan. Ya. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata, masukkan kami bersama orang-orang abrar, orang-orang yang takwa. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu, mereka itu mendapatkan bagian dari apa yang mereka pernah upayakan. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah maha cepat dalam penghisaban kita semuanya, hisab kita. Ya, cepat sekali dihisab. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Maka tidak ada lagi penyesalan sana. Ya, menyesal di dunia ini bagus sekali. Kita semua diingatkan innal insana, maka kunci keberhasilan ketika kita memanfaatkan waktu. Maka dalam konteks kebajikan selalu dengan fi'il amr, wasari'u sabiqu badiru bil a'malis shalihah, aqimus shalah wa atuz zakah, jahidu bi amwalikum wa anfusikum, ayo berjihad dengan harta dan diri kalian. Ya. Saya tadi mengutip hadis Nabi, dikaitkan dengan hadis Nabi ini. Rasulullah sampai mengatakan la tazalu ummati zahirina alal haq, umatku itu selalu membela kebenaran. Maka di mana negeri-negeri muslim itu, kok negeri muslim banyak gejolak ya? Karena orang-orang muslim itu tidak betah kalau melihat kebatilan. Maka Nabi katakan la tazalu ummati zahirina alal haq, umatku itu senantiasa membela kebenaran. Jadi kalau orang katakan kenapa negeri muslim itu banyak gejolaknya, karena orang-orang muslim itu tidak betah melihat kebatilan, kezaliman dan lain sebagainya, kecurangan, ketidakjujuran. Karena zahirin alal haq, karena agama ini adalah agama yang hak, maka penganutnya pun selalu membela mati-matian kebenaran. Yahudi itu tidak, la yatanahawna am munkarin fa'alu. Yahudi itu tidak saling mencegah kemungkaran. Kalau kita amar ma'ruf nahi mungkar, dan itu menjadi kesenangan orang-orang beriman, amar ma'ruf nahi mungkar, karena janjinya sorga. Yahudi itu la yatanahawna am munkarin fa'alu, kalau ada sekelompok dari mereka berbuat kemungkaran tidak saling mencegah. Kalau kita tidak, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu biasa. Kalau orang katakan kok negeri-negeri muslim seringkali ada gejolak, kenapa bergejolak? Karena orang-orang beriman itu tidak betah kalau ada melihat kezaliman, ketidakjujuran, maka ada gejolak. Dan ini konteks doktrin agama. Maka bisa jadi orang-orang yang zalim itu kalau ada bicara konteks keadilan merasa terancam. Orang-orang yang tidak jujur itu kalau ada bicara soal kejujuran merasa terancam. Biasa itu. Semakin bergejolak karena umatku zahirin alal haq, senantiasa selalu membela kebenaran. Kalau Yahudi itu menyembunyikan, ya Yahudi itu tidak saling mencegah, Nasrani itu menyembunyikan kebenaran. Kalau kita tidak, kita mencegah atas kemungkaran, mengingatkan wal asr innal insana lafi husn illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yahudi itu tidak saling mencegah akan kemungkaran yang mereka lakukan. Al-Quran menggambarkan itu, la yatanahawna am munkarin fa'alu. Kalau Nasrani itu menyembunyikan kebenaran. Ya, wa id qala Isa ya bani Israil inni rasulullah ilaikum
musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa itu sudah menyatakan, aku ini adalah Rasulullah, utusan Allah, bukan putranya Allah. Inni Rasulullah, aku adalah utusan Allah kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya, aku adalah nabi yang membenarkan apa yang ada di hadapanku dari kitab Taurat. Aku benarkan di Taurat. Wa mubasysyiran, dan aku datang membawa berita gembira, bi rasulin, berita tentang kedatangan serasul sesudahku, ismuhu Ahmad, yang namanya Ahmad. Maka juru selamat itu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Ini yang disembunyikan. Maka tafsir mana saja ketika ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu selalu al maghdub ay al yahud waladdallin ay nasrani. Bukan jalan orang-orang yang kaum murkai, yang dimurkai oleh Allah atas mereka Yahudi yang dimurkai. Waladdallin yang sesat itu selalu tafsirannya Nasrani. Kalau kita ini tidak menyembunyikan kebenaran, memunculkan kebenaran, bahkan membela mati-matian kebenaran. Maka tadi hadis Rasulullah SAW ada dinukil oleh pengarangnya, jaminan bahwa penduduk negeri itu akan terpelihara dari balaknya Allah. Kata Nabi, kullu baldatin, tiap-tiap negeri yakunu fiha arba'atun, kalau tiap negeri ada 4 elemen ini. Fa ahluha, maka penduduk negeri itu maksumuna, akan terpelihara dari bala. Kita ini karena ingin menyelamatkan semuanya, makanya wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu akhirnya mereka lah orang-orang yang beruntung. Ketika konteks maka Allah wal takum, hendaklah ada dari kalian minkum ummah kelompok yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Orang ajak aja ke Allah maha bijak, yad'una ilal khair, baru tingkat wa ya'muruna bil ma'ruf, perintahkan yang baik, baru wa yanhauna 'anil munkar, cegah kemungkaran, agak tegas sedikit. Ujungnya wa ulaika humul, agar semuanya bahagia. Jadi justru Islam itu membawa keselamatan semuanya ketika konteks amar ma'ruf itu ditegakkan. Maka kata Nabi, setiap negeri kalau ada 4 elemen ini, fa ahluha, maka penduduk negeri ini maksumuna minal bala, akan terpelihara semuanya dari bala yang ada. Mudah-mudahan Allah segera angkat bala semuanya ini sehingga tidak lagi physical distancing. Orang mengatakan justru ini nasihat para tabib, para dokter. Ulama memberikan fatwa, dokter memberikan nasihat physical distancing. Ya, Nabi suruh rapatkan kok malah memberikan ruang untuk iblis. Sebetulnya andai kata rapat, kalau hati kita masih berasa iblis juga rapat juga percuma juga. Justru nasihat physical distancing ini kita taati, karena ada 2 yang harus taati, ulama dan tabib, kata Imam Syafi'i. Ya, innal muallima wat tabiba, sungguhnya seorang muallim ulama, wat tabiba seorang tabib dokter, la yansahani, tidak akan memberikan nasihat keduanya kepada kita, idza huma lam yukrama, kalau keduanya tidak dihormati. Maka fatwa ulama kita taati. Ya, fatwanya para dokter kita physical distancing ini ucapan-ucapan dokter, bukan ulama. Ulama tidak memahami physical distancing, maka kalau ada dokter kita tahatin. Oh, berarti memberikan ruang buat iblis. Orang Nabi suruh rapatkan kok katanya malah memberikan ruang pada iblis itu. Justru andai kata rapat, kalau di hati kita juga masih ada iblis, mental kita mental iblis, ya sama juga. Mau rapat mau lurus ya sama, karena pelakunya juga ada naluri syaitaniyah dalam dirinya, percuma juga. Maka orang katakan kenapa harus renggang, itu berarti peluang ini. Andai kata saudara rapatkan, kalau dalam diri saudara masih ada dorongan syaitaniyah, sama saja juga, percuma juga Anda jaga jarak, physical distancing, kan diri Anda sudah menjadikan dari bagian dari iblis itu sendiri. Jadi sebetulnya tidak memberikan ruang pada diri kita iblis. Kalau ini kita katanya memberikan ruang iblis ini. Sebetulnya intinya tidak memberikan ruang iblis pada hati kita, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Maka kalau kita lupa dalam sholat karena kita memberikan ruang pada hati kita iblis itu. Ini yang dalam kajian tasawuf para ulama-ulama itu, taubat kita ini taubatnya orang lalai, Pak. Kalau taubatnya orang-orang soleh itu taubatnya lalai, mereka memberikan sedikit ruang dalam hati untuk masuknya iblis, itu sudah harus istighfar, astagfirullahaladzim. Kalau kita barangkali tidak sedetik, 24 jam kita memberikan ruang pada iblis dalam hati kita, itulah yang kemudian bersamayamnya. Jadi andai kata kita atur jarak, yang penting diri kita ini tidak memberikan ruang pada iblis untuk bersemayam dia. Jangankan sedetik,
apalagi berhari-hari bahkan bertahun-tahun. Berapa banyak orang memberikan ruang dalam hatinya, bertahun-tahun dia berikan ruang iblis dalam hatinya yang terus menggosok-gosoknya untuk mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Terjadi sudah. Maka kata Nabi, kullu baldatin, setiap negeri, yakunu fiha, ada terjadi di dalam negeri itu arbaatun, 4 elemen, fa'ahluha, maka penghuni negeri itu maksumuna, akan terpelihara minal bala, dari segala bala. Sekarang kita introspeksi saja, apakah 4 elemen ini ada sehingga negeri kita belum lepas dari bala, atau negeri-negeri muslim yang lainnya juga tidak lepas dari bala, atau umumnya negeri ini. Yang pertama kata Nabi, kalau ada imamun adilun, seorang pemimpin yang adil, la yadlimuhum syai'an, yang tidak menzalimi rakyatnya sedikit pun, kata Nabi. Orang bicara nilai keadilan itu wad'us syai'i fi mahallihi, adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau ibu menempatkan mukena ibu di atas tempat tidur, ibu nggak adil. Atau kita meletakkan sepatu kita di atas tempat buku kita, itu orang yang nggak adil, karena tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil itu meletak wad'us syai'i fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempat. Saya kalau letakkan kitab saya di bawah, saya nggak adil ini. Bab ini tulisan para ulama harus diletakkan pada tempat terhormat. Maka saya tidak adil kalau meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka tema keadilan itu luar biasa, menjadi tema sentral agama. Maka orang-orang Islam selalu berjuang untuk menegakkan keadilan, karena untuk membawa keselamatan. Nanti penghuni negeri maksumuna minal bala. Jadi sebelum nggak perlu takut orang yang meneriakkan tentang keadilan. Yang takut itu orang yang zalim, terganggu dengan konteks doktrin-doktrin keadilan. Orang-orang yang zalim. Kalau orang-orang yang adil berterima kasih. Makanya kalau bapak-bapak baca sejarah Khulafaur Rasyidin, setelah dilantik itu ada opening statement, ada pidato politik, orasi politik setelah diangkat. Sahabat Abu Bakar itu berucap, kata beliau, laqad wullitu, sesungguhnya aku telah dipilih. Sahabat Abu Bakar itu dipilih, bukan keinginannya. Laqad wullitu, sesungguhnya aku telah dipilih oleh sahabat. Walastu bi khairikum, dan aku bukannya the best of the best ya dari kalian. Aku telah dipilih walastu bi khairikum, dan aku bukanlah yang terbaik. Padahal hitungan sahabat Abu Bakar, maka dikatakan tidak ada manusia sesudah Rasulullah yang terbaik. Khairun nasi ba'da Rasulillah Abu Bakr As-Siddiq. Manusia terbaik sesudah Rasulullah itu Abu Bakar. Maka beliau diangkat meneruskan kepemimpinan Rasulullah. Tapi beliau katakan, laqad wullitu, aku telah dipilih, walastu bi khairikum, dan aku bukan yang terbaik dari kalian. Saya bukan the best of the bestnya. Itu yang terbaik saja masih mengatakan saya bukan the best of the bestnya, padahal sudah yang terbaik. Ini ada yang tidak terbaik tapi merasa yang terbaik. Maka beliau kata, fa in ahsantu fa'inuni, jikalau aku ada on the track baik dalam kepemimpinan, fa'inuni, support aku. Wa in asatu faqawwimuni, kalau aku tidak lurus maka luruskan aku. Begitu seorang pemimpin menyatakan kepada saya. Kalau fa in ahsantu fa'inuni, jikalau aku lebih baik maka support aku. Wa in asatu, jikalau aku jahat, faqawwimuni, maka luruskan aku. Bersedia untuk diluruskan, tuh sahabat Abu Bakar. Dan beliau tidak marah kalau ada rakyat ada mengkritik, ada meluruskan. Ini sebetulnya amanah Allah Subhanahu. Maka sebetulnya opening statement para penguasa itu, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada pemilik amanah, itu berat sebuah amanah. Maka ketika pertanggungjawabannya masih di dunia ini, alhamdulillah masih ketemu kita dengan orang yang harus kita, jangan sampai mereka menuntutnya di akhirat. Yang berat itu hukukul ibad. Banyak orang tidak memahami. Kalau hukukullah itu mudah sekali. Orang ratusan tahun dia bermaksiat kepada Allah, hukukullahnya dilanggar, hak-hak Allah. Allah larang zina, dia berzina, hak-hak Allah dilanggar, cukup astagfirullahaladzim. Ratusan tahun dia bermaksiat, 1 detik dia istighfar taubatan nasuh, selesai. Itu hukukullah. Yang berat itu hukukul ibad. Menangis kita kalau kita harus mencari orang yang telah pernah kita zalimi, ya, kita cari dia dan kita mohon maaf kepada dirinya. Bayangkan jutaan manusia di lautal mahsyar, nanti kita cari orang yang pernah kita rampas hak-haknya. Maka kalau kita ada sangkut paut utang, mereka kabur,
Kalau bahasa Betawi, tak lu cari gua nanti di akhirat, karena you mesti ketemu saya. Sampai Allah menunda masuk surganya seseorang sebanyak apapun amal soleh yang dia lakukan, kalau masih ada sangkut paut hak orang pada dirinya, kata Allah, selesaikan dulu. Itu keadilan Allah. Ada domba yang pernah dibaduk, domba yang tidak bertanduk, tapi pernah dibaduk dengan domba yang Allah akan selesaikan urusan kalian. Itu adilnya Allah. Selesaikan permasalahan kalian, sampai binatang-binatang itu diberikan oleh Allah kelapangan untuk membalas kezaliman hewan lain yang pernah menzalimi dirinya. Itu keadilan Allah. Maka di antara kita juga nanti selesaikan urusan kalian. Sorga itu tidak gratis. Kalau ada hak orang lain yang kalian rampas, maka kalian selesaikan. Itu kalau menyelesaikan di dunia masih mudah, Pak, lewat pengadilan ataupun segala, masih bisa ketemu orangnya. Kalau nanti selesainya di akhirat, Allah Akbar, orang sudah pada masuk surga, sebanyak apapun amal soleh seseorang, kalau ada hak orang yang masih ada pada dirinya harus diselesaikan, kata Allah, baru dipersilakan masuk surga. Bayangkan. Maka kalau ada saudara kita nanti ada disiksa, itu kan akan menjadi pertanyaan, kenapa kalian tidak tawasau bil haq wa tawasau bis sabr? Bahkan kalau ada orang terzalimi, kita tidak tolong. Seorang soleh pernah ditanya, apa yang Allah perlakukan terhadap dirimu? Kau dicambuk di dalam kuburmu sampai kuburnya itu penuh dengan api. Orang itu menjawab, saya pernah sholat tidak dengan berwudu, dan saya pernah melewati saudara saya yang terzalimi, walam ansurhu. Saya pernah melewati saudaraku yang terzalimi, tapi saya tidak menolongnya. Maka disiksa di dalam kubur. Karena apa? Dia tidak menolong saudara yang terzalimi. Maka sahabat pernah bertanya ketika Nabi katakan, unsur akhaka zaliman au madluman, kau bantu saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Sampai sahabat bertanya, bagaimana menolong orang yang zalim ya Rasulullah? Kok orang zalim ditolong? Yang pantas kan yang dizalimi yang ditolong. Sampai unsur akhaka, kau tolong saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Kalau yang dizalimi barangkali bapak-bapak ibu mudah memahami, orang teraniaya kita bantu, kasihan dia. Sekarang yang zalim itu kok harus dibantu, apakah berarti membantu kezaliman? Kata Nabi, habsuhu anid dzulmi, tahan dia jangan berbuat zalim. Pak, jangan zalim Pak, itu namanya menolong orang yang zalim. Tahan dia, cegah dia untuk tidak berbuat zalim. Itu menolong saudara kita yang zalim. Kalau yang dizalimi wajib kita bantu, yang zalim saja wajib kita bantu. Tahan, habsuhu anid dzulmi, kau tahan dia supaya dia jangan berbuat zalim. Itu namanya menolong orang yang zalim, bukan membantu kezalimannya. Yang ada bukan mencegah kezalimannya, malah membantu kezalimannya. Itu yang kemudian azab akan datang kepadanya. Jadi unsur akhaka zaliman au madluman, kau tolong saudaramu yang berbuat zalim, kata Nabi. Sahabat tanya, bagaimana menolong orang yang zalim? Habsuhu, tahan dia anid dzulmi, dari berbuat zalim. Pak, jangan zalim. Jadi kalau ada saudara kita berbuat zalim, ingatkan dia. Maka kita tidak rugi kan, karena tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Maka Nabi katakan, kullu baldatin yakunu fiha arba'atun, kalau dalam satu negeri ada 4 elemen ini, fa'ahluha, maka semuanya akan maksumuna, terpelihara minal bala, dari bala yang akan menimpa kita semuanya. Imamun adilun, seorang pemimpin adil, la yadlimuhum syai'an, yang tidak menzalimi rakyatnya sedikit pun. Khutbah Jumat terakhir saya temanya ini semuanya, bukan menyikapi kondisi yang ada, tapi mengamalkan wal asr innal insana lafi khusrin. Ya, menyikapi kondisi yang ada. Betapa banyak yang menangis karena terzalimi. Mereka akan menuntut haknya di akhirat, nauzubillah min dzalik. Di dunia kita selesaikan lebih enak, masih kita ketemu. Kalau di akhirat kita cari orang-orang yang kita zalimi, bagaimana mencarinya di tengah lautan manusia yang jumlahnya bisa jadi tidak hanya jumlah miliar, tapi jumlahnya barangkali sudah triliunan di yaumil mahsyar, karena sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada permasalahan kita selesaikan di dunia ini selesai. Jangan sampai nanti menghambat kita di akhirat nanti, berat. Jangankan di akhirat, sakaratul maut pun akan menjadi beban. Ketika ada hak orang lain kita rampas, akan menyulitkan kita untuk keluar dari ruh dari jasad kita, karena ada orang-orang yang tidak ridho dengan kezaliman kita. Maka minta maaf. Kata Nabi, man u'tiya fasyakara, ingin aman syarat yang 4.
Man u'tiya fasyakara, siapa orang diberi dia bersyukur. Wa betuliya fasabara, dan diberikan bala ujian dia sabar. Wa dzalama fastaghfara, dan ia berbuat zalim dia istighfar. Wa dzulima, dan dizalimi faghfara, dia ulaika humul aminun. Setelah begitu Rasulullah diam sampai sahabat menunggu apa yang akan diucapkan oleh Rasulullah setelah berkata man u'tiya fasyakara, siapa diberikan nikmat dia bersyukur. Wa betuliya fasabara, diberikan bala dia sabar. Wa dzalama, dia berbuat zalim, fastaghfara, dia mohon ampun kepada Allah. Wa dzulima, dizalimi orang dia faghfara, dia maafkan. Nabi diam tersenyum sampai para sahabat menunggu apa lagi yang akan diucapkan. Ditunggu ucapan Nabi. Ulaika humul aminuna, mereka itulah orang yang aman di dunia dan aman di akhirat. Syaratnya 4. Kalau dikasih nikmat syukur, diuji sabar, berbuat zalim aniaya istighfar, dizalimi maafkan orang yang menzalimi. Inilah orang-orang yang aman. Sahabat menunggu apa yang akan diucapkan oleh Rasul berikan. Ulaika humul aminuna, mereka adalah orang-orang yang aman, selamat nanti di akhirat. Kalau 4 ini ada, diberi nikmat dia syukur, diuji dia sabar, berbuat zalim dia istighfar. Zalim itu istighfar, astagfirullah. Karena ada hukukul ibad, hak-hak hamba yang dilanggar, nauzubillah, berat. Istighfar, mohon ampun kepada Allah, minta maaf padanya. Wa dzulima didzalimi faghfara, dan dia memaafkan. Ditunggu apa statement Nabi sudah itu? Ulaika humul amin. Oh, mereka adalah orang-orang yang selamat. Jadi orang-orang yang selamat nanti di hadapan Allah, pengadilan Allah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah yang maha adil dari segala yang adil. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Itu nanti dibuktikan. Mereka adalah orang-orang yang aman. Jadi pengen selamat itu, pertama kalau dikasih nikmat syukurlah, diuji sabarlah, dizalimi maafkan, berbuat zalim istighfar. Ini 4. Kalau ingin aman selamat di akhir 4 ini. Ada nikmat syukuri, ujian disabari, berbuat zalim istighfar, dizalimi maafkan, kata Nabi. Tiba. Luar biasa Rasulullah mengajarkan kepada kita umat semuanya akhlakul karimah yang baik sekali. Ulaika humul aminuna, mereka adalah orang-orang yang beriman. Maka konteks khutbah saya dalam bulan terakhir ini semuanya. Imamun adilun, seorang pemimpin yang adil, la yadlimuhum syai'an, yang tidak mendolimi rakyatnya sedikit pun. Maka ayat yang sering saya baca bagi seorang pemimpin, sekecil apapun kepemimpinan kita, jangan lupa kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Harus diingatkan bahwa kekuasaan yang kita dapatkan, pangkat, jabatan itu karena malikal mulki tu'til mulka man tasha. Engkau ya Allah pemilik kuasa, kau berikan kekuasaan siapa saja yang kau kehendaki. Maka ingatkan apa yang kau miliki itu pemberian dari Allah. Kalau yang memberikanmu punya sifat al-hakamul adlu, yang bijak dan maha adil, maka dititipkan sifat itu kepada orang-orang yang diberikan kekuasaan Allah kepada dirinya, harus al-hakamul adlu. Maka kalau dia tidak bijak, tidak adil, nanti yang akan memberikan mempertanyakan, aku berikan kepadamu kekuasaan, kenapa aku titipkan al-hakamul adlu? Bisa ada al-hakamul adlu, Allah yang maha bijak dan maha adil. Maka dititipkan, maka sifat itu harus dibawa dalam kepemimpinannya. Karena apa? Apa yang dia punya diberikan malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Maka nanti akan Allah cabut. Jadi orang tidak merasa dijatuhkan. Karena apa? Saatnya wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Memang sudah habis masanya pemberian dari Allah, maka diambil lagi wa tanzi'ul mulka. Jadi bahasa impeachment itu tidak menakutkan bagi seorang pemimpin yang ketika dia sadar, ketika dia jadi pemimpin karena malikan mulki tu'til mulka, saatnya diberi nanti wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Jadi dia tidak merasa dijatuhkan atau tidak merasa terancam, karena satu saat juga wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Sampai juga harta yang Allah berikan kepada kita, kalau kita lupa diberikan satu saat harta itu wa tanzi'ul mulka, akan diambil juga harta itu, baik anak dan istri kita. Maka ketika sedang diberikan oleh Allah, kita sadar itu milik Allah, supaya nanti kita tidak berlarut kesedihan kita, karena satu saat miliknya akan diambil. Sama juga kekuasaan itu akan diambil karena milik Allah, malikal mulki tu'til mulka. Disinilah pentingnya pemahaman beragama yang baik, sehingga dalam konteks apapun aktivitas kita di dunia tidak pernah kita lepaskan dari kebesaran
Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahasa takbir itu biasa, tidak menakutkan. Bahkan bahasa takbir bagi kita itu terpanggil fitrah kita untuk berpihak kepada kebenaran. Allahu Akbar. Tapi bahasa takbir menakutkan. Kalau saya ingat sekali dulu waktu saya masih di pesantren. Itu kiai saya pernah Allahu Akbar kunjungan Pak Harto waktu itu. Ketika kiai saya takbir semua pansor-pansor hidup di hidupan semuanya. Ketika kiai saya Allahu Akbar karena sambutan Pak Harto cukup menyejukkan waktu sehingga kiai berucap Allahu Akbar. Santri ribuan itu Allahu Akbar, semua pansor-pansor yang ada di pojok-pojok pesantren dihidupkan semuanya. Kita berkesimpulan, oh bahasa takbir ini bahasa menakutkan, padahal bahasa takbir itu bahasa bagi kita mengembalikan kita kepada kebesaran Allah. Maka yang berkuasa dia tidak zalim. Karena apa? Itu tu'til mulka man tasha. Ketika barangkali sudah habis tidak merasa terancam karena wa tangzi'ul mulka mimman tasha. Semuanya kalau dikembalikan kepada Allah sejuk, Pak. Kalau semuanya dikembalikan lagi jaya usaha juga Allahu Akbar. Ketika barangkali tidak jaya juga Allahu Akbar. Kalau semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sejuk hidup ini. Maka kenapa pentingnya agama itu mengisi ruang-ruang hati dan kehidupan kita supaya kehidupan ini menjadi indah. Karena bahasa la haula wala quwata illa billah. Kalau Bapak tadi hayya 'alas shalah kan Allah panggil. Kita tidak bisa memenuhi panggilan, maka jawabannya la haula wala, ya Allah tidak ada daya dan upaya kecuali kami bisa memenuhi panggilanmu karena al haul wal quwah. La haula wala quwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa datang sini karena upaya dan daya yang Allah berikan kepada kita. Kaki kita bergerak ini. Maka sebetulnya nikmat yang harus kita pertanggungjawabkan bukan hanya nikmat-nikmat dalam bentuk kenikmatan materi. Kita beribadah saja itu nikmat yang harus disyukuri. Nikmat yang harus disyukuri kita bisa baca Quran. Ya Allah, Allah kasih kita bisa baca Quran. Masih banyak orang yang masih ingin belajar Quran. Ketika kita sudah bisa baca, kenapa kita tidak membacanya? Orang masih ada berusaha untuk belajar, senang bisa baca Quran. Kita sudah bisa baca Quran, nanti summa latus'alunna yauma idzin 'anil naim. Orang masih mencari nafkah, kita sudah diberikan nafkah. Orang bisa dapat rezeki saja nikmat yang harus disyukuri. Kita sudah mendapatkan nikmat rezeki, kenapa kita tidak infak sedekahkan? Ditanya lagi sama Allah Subhanahu. Jadi banyak kalau semua wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitungnya kata Allah. Betul. Kenapa? Nikmat itu semuanya. Nikmat anak, nikmat istri, sehat walafiat, nikmat ilmu, nikmat kekuasaan, sehat jasmani dan rohani. Masih banyak orang yang sakit. Sudah punya segala-galanya tapi masih belum cukup saja. Ketika kita tidak punya segala-galanya tapi kita merasa apa yang ada kita syukuri, itulah namanya qanaah. Maka ketika ada qanaah dalam diri kita, itu nikmat yang harus kita syukuri. Ya Allah, saya bersyukur atas apa yang kau berikan meskipun adanya segini. Itu nikmat diberikan kepada kita. Sementara orang yang sudah punya segala-galanya, maka orang terkaya di dunia semua orang yang beragama. Siapa dia? Itu yang qobliyah subuh. Kita baca 10 orang terkaya di dunia, itu hartanya nggak seberapa dengan apa yang Allah berikan. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Tanya mereka, apakah mereka punya nilai seisi dunia? Punya seperti apa yang ada di dunia dan isinya? Nggak ada. Orang-orang beriman itu orang-orang kaya. Jadi 10 orang terkaya di dunia ada di Al-Hakim ini. Siapa? Mereka yang qobliyah subuh. Kata Nabi, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Siapa orang yang punya seisi dunia dan isinya? Paling dia punya negara, dia punya range, dia punya usaha sekian. Tapi dunia dan isinya apa mereka miliki? Orang-orang beriman yang punya. Jadi orang terkaya di dunia itu orang-orang yang qobliyah subuh, orang beriman. Makanya innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat, yang beriman dan beramal saleh. Ternyata masih dilanjutkan, iman dan amal saleh itu cuma dirinya dengan Allah. Maka harus ada efek horizontal keberagaman kita. Kalau iman dan amal saleh itu vertikal, dia efek vertikal.
Ya, illal ladzina amanu wa amilus, orang beriman urusan dia dengan Allah. Beragama itu harus ada efek horizontalnya, makanya dilanjutkan watawasau bil haq watawasau bisab, saling berpesan dalam hal kebenaran. Kita kadang-kadang suka tersinggung ketika ada sahabat kita mengingatkan kita soal kebenaran. Sampai bahkan kita memberikan masukan, jujur-jujur amat, kapan kayaknya kamu kalau jujur. Padahal itu menyalahi Al-Quran, rugi. Si tawasau bil haq. Saya kalau ada kawan-kawan dilantik, diundang dalam sebuah pelantikan, itu berdoa, ya Allah mudah-mudahan dia bisa memikul amanah jabatannya. Saya suka diundang juga, Ustaz tolong hadir pada pelantikan saya, pelantikan BPK, anggota BPK. Saya diundang, insya Allah saya hadir. Cuma kadang-kadang suka miris di hati, ya Allah mudah-mudahan kau bisa jaga sahabatku yang sangat ku cinta ini untuk tetap menjadi orang yang berada pada trek agama. Tidak bergembira saya, bahkan sedih. Jangan-jangan menjadi awal sebuah fitnah ketimbang nikmah. Banyak justru itu menjadi fitnah, tersandung dan lain sebagainya. Saya bergembira hadir, ikut mendoakan doa juga Fatihah, mudah-mudahan tetap selamat. Ingat bahwa itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Tawasau bil haq wa tawasau. Ini keberhasilan kita karena ada kepedulian, maka orang mau mengingatkan kita dalam kebenaran itu karena dia cinta kepada kita. Karena doa kita kan rame-rame, wa adkhilnal jannata, semuanya biar masuk surga. Enggak kelompoknya saja masuk surga, maka doanya jama', wa adkhilnal rabbana atina fid dunya, kan rame-rame. Berikan semuanya kami ya Allah hasanah di dunia, wa fil akhirati hasanah, nanti juga di akhirat berikan kepada kami hasanah di akhirat, rame-rame semuanya ya Allah. Wa adkhilnal jannata, masukkan kami. Makanya tawasau bil haq wa tawasau, itu efek horizontal. Jadi keberagaman kita tidak hanya efek vertikal, bahwa saudara kita harus mendapatkan kebahagiaan daripada kesolehan kita. Tawasau bil haq itu kan horizontal, saling berpesan. Wa tawasau bisab, dan saling berpesan dalam hal kesabaran tadi. Kalau diuji sabar, beruntung kita. Wa basyiris sabirin, kalau ada yang meninggal sabar. Itu kepedulian saudara kita, karena berat kita menanggung musibah kalau saudara kita tidak mengingatkan kita akan kesabaran. Alhamdulillah, itulah orang beriman kata Nabi. Maka kalau ada satu bagian terasa demam, yang lain akan merasakan juga panas dan demam juga. Tada'ala usairul jasad bis-sahari wal hukma. Kalau di kaki kita barangkali ada luka, itu sampai demam kita ke kepala, itu orang beriman begitu. Saling mendukung, menjalar semuanya. Makanya efek tawasau bil haq wa tawasau bis, selamat semuanya, nggak rugi. Saya sering diingatkan oleh istri, oleh anak juga, itu juga yang tawasau bil haq. Istri sebelum menahan saya untuk tidak berangkat, sudahlah nggak usah berangkat lagi, kurang sehat, jamaah juga maklum. Cuma saya niatnya, ya Allah mudah-mudahan saya keluar jadi obat gitu. Justru diam itu tidak berkah. Kata Nabi, taharrak fa inna fil harakah barakah. Bergeraklah, di dalam bergerak ada berkah. Makanya saya berangkat juga, masih terasa berat kepala, perut mual. Mudah-mudahan jadi obat, karena dalam bergerak itu ada berkahnya. Maka kalau tidur saja maka tidak ada berkah, malah semakin pusing. Ditahan sejak malam oleh istri saya, udah besok nggak usah perlu jadwalnya, jamaah juga maklum pengurusnya. WA saja, tadi saya WA-nya menjelang pagi. Ya, tapi saya katakan ingat Nabi, ya, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Biar nggak rugi, biar sehat lagi aktivitas sholat berjamaah. Maka kalau sakit sholat obatnya. Sakit kita berangkat dari rumah ke sini, sholat berjamaah, sehat, ketemu kawan, ada doa. Umar katakan kalau ada kawan kita sering tidak merasa kehilangan. Tafaqqadu ikhwanakum, merasa kehilanganlah kalian akan sudah. Jadi kalau ada sahabat kita, kata Umar, ini kok biasa sholat berjamaah nggak ada, kita tidak merasa kehilangan. Tanya dia, fa in kanu mardo fa'uduhum, kalau mereka sakit jenguk mereka, kata Umar. Wa in kanu asihha, jikalau mereka sehat fa'atibum, marahi mereka, kenapa kau sehat tidak sholat berjamaah. Itu para sahabat saking mengamalkan surah Al-Asr kayak gitu. Jadi nanti imam tengok, biasanya ada saudara kita di pojok sana kok hari udah 3 hari nggak muncul. Tafaqqadu, merasalah kalian kehilangan ikhwanakum. Kita tidak merasa kehilangan saudara kita. Ya, bukan kehilangan ketika demo, ketika sholat, mana dia? Biasanya ada di sana.
Kok hari ini nggak ada? Cari pengurus masjid. Tafaqqadu, merasalah kalian kehilangan ikhwanakum. Itu Umar Ibnul Khattab tegas sekali. Fa in kanu marda, jikalau mereka ternyata tidak hadirnya karena sakit, fa'uduhum, jenguk. Wa in kanu asiha, jikalau mereka sehat, kata Umar, fa'atibuhum, cercak mereka, marahi mereka. Sehat kenapa tidak sholat berjamaah? Nah, amalkan ini, Pak. Kalau kita sholat berjamaah, kita tidak merasa kehilangan. Kalau ada saudara kita biasa rajin, kok hari ini dia tidak, sudah 3 ahad 3 pekan kok tidak hadir, cari tahu. In kanu marda fa'uduhum, kalau mereka sakit jenguk mereka. Fa in kanu asiha, kalau sehat marahi. Kita kadang-kadang jalan sehat 20 kilo dengan hadiah sepeda, kita ikut daftar bahkan bayar. Itu jalan sehat 20 kilo dilakoni. Rumah kita 20 meter dari masjid tidak pernah hadir di masjid. Padahal keuntungannya khairum minad dunya wa ma fiha. Ini termasuk wal asri. Dunia kan hanya seperlintasan saja. Makanya wal asri, kenapa? Perjalanan hidup yang singkat ini sebagai pertanggungan untuk menjalani kehidupan yang satu harinya fi yaumin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Maka kalau tidak dimaksimalkan wal asri, kita rugi. Perjalanan hidup singkat kita diminta sama Allah supaya dimaksimalkan untuk perjalanan hari yang satu harinya sama dengan 1000 tahun. Maka alhamdulillah ada surah wal asri diingatkan, manfaatkan, karena perjalanan akhiratmu, alam barzah saja wallahu alam. Orang-orang yang di alam barzah, alam kubur itu sebenarnya ingin cepat-cepat kiamat, Pak. Ingin cepat-cepat terjadi kiamat karena sudah ribuan tahun mereka nunggu. Bayangkan sejak zaman Nabi Adam di alam barzah sampai nanti datang, agar cepat ada pelaksanaan. Sama juga orang kasusnya cepat ingin disidangkan di pengadilan, agar cepat ada keputusan apakah bebas bersyarat atau di penjara dia terpidana. Orang-orang di kubur itu sedang menunggu kapan kiamat ini agar segera terjadi pengadilan. Farikun fil jannah wa farikun fis sa'ir. Di alam kuburnya nih mereka juga sudah menunggu-nunggu. Maka di alam barzah itu berapa lama perjalanan? Banyak kita berbicara soal perjalanan waktu di alam barzah. Maka perjalanan itu nanti disuruh manfaatkan dunia ini wal asri, karena satu hari di akhirat itu sama dengan 1000. Menunggu hisabnya 50.000 tahun, bayangkan. Menunggu perhitungan amal 50.000 tahun. Maka kalau tidak memaksudkan wal asri, salah satu tawasau bil haq, kita rugi. Kenapa kau tidak ingatkan aku di dunia? Karena kita dikritis itu umumnya marah, Pak. Dikritik itu tidak senang. Padahal itu kepedulian saudara kita. Jadi kenapa negeri-negeri muslim itu bergejolak? Karena agar negeri ini maksumuna minal bala, pemimpin yang adil. Yang kedua, alimun ala sabilil huda, orang yang berilmu yang masih ada di atas jalan petunjuk. Orang-orang yang berilmu itu ingatkan bahwa ilmu yang kita miliki itu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ilmu yang kita miliki itu adalah Allah yang mengajarkan. Artinya pertanggungjawaban ilmu kita, pertanggungjawaban kepada yang mengajarkan kita ilmu. Saya suka bincang-bincang dengan gubernur saya Pak Anies Baswedan. Jakarta itu miris karena ibarat sebuah mangkok dia. Ya. Dari selatannya curahan hujan dari puncak yang dataran tinggi jatuh ke Jakarta. Dari utaranya laut yang ketinggian lautnya sudah sekian meter dari daratan. Ibarat mangkok. Jadi tempat penampungan air. Makanya ketika mengkritisi reklamasi, orang-orang yang berilmu punya kemampuan analisa dampak lingkungan itu ingatkan bahwa ilmunya harus dipertanggungjawabkan pada Allah. Alimun ala sabilil huda. Kalau orang yang berilmu masih berpihak kepada yang mengajarkannya, ini negeri aman dari bala. Kenapa? Orang-orang yang berilmu banyak protes AMDAL itu merusak lingkungan. Karena apa? Keberpihakan kepada pengembang. Dan itu konsultan lingkungan itu bayarnya mahal. Dibuatlah analisa dampak lingkungan untuk memenuhi pengembangnya karena ada uangnya, tapi tidak berpihak. Alimun ala sabilil huda. Yang berilmu tidak lagi berpihak kepada yang mengajarkan dia ilmu. Ilmu yang kita miliki dari siapa? Allah mengatakan, laqad akhrajatkum ummahatukum min butunihim la ta'lamuna syai'an.
Walladzi akhrajakum mim butuni, dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian mim butuni ummahatikum, dari perut-perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'an, kalian tidak mengetahui sama sekali ketika kita lahir. Ketika lahir kita tidak tahu apa-apa. Allah yang mengajarkan kita ilmu. Maka kalau sudah punya ilmu, ilmu ini harus ada keberpihakan kepada yang mengajarkan. Maka tidak pernah akan dibuat tuh analisa dampak lingkungan yang menyalahi ilmunya. Maka banyak dilihat kemudian banjirlah karena dibuat asal-asalan. Maka banyak protes saya lihat ini. Analisa dampak lingkungan ditolak oleh warga karena apa? Karena keberpihakan kepada pengembang. Inilah yang membuat negeri ini tidak aman dari bala, karena orang-orang yang berilmu itu tidak lagi berpihak kepada kejujuran nilai kesucian ilmu yang diberikan oleh Allah yang Maha Suci. Maka kalau bapak-bapak saya berilmu, berpihaklah ilmu kita dengan yang mengajarkan, pasti itu akan menjaga keadaan yang ada menjadi baik. Kenapa menjadi tidak baik? Karena kita tidak lagi berpihak kepada yang mengajarkan kita ilmu, yang memesan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah menatanya dengan baik. Maka kerusakan lingkungan kan Allah nyatakan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tangan-tangan kita ini ampuh. Tanda tangan kita bisa jadi ampuh. Kalau orang yang punya kuasa, kata Nabi, dia amar ma'ruf dengan kekuasaannya. Maka dalam sabda Nabi, orang-orang yang gencar untuk amar ma'ruf selalu man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Orang di antara kalian melihat kemungkaran maka hendaklah ia merubah dengan tangannya. Ini alal umara, kata Imam Ghazali, yang merubah kemungkaran dengan tangan itu kewajibannya para umara. Maka bapak-bapak barangkali pasti, kalau saya sebut nama ini pasti itu Keramat Tunggak itu berhasil dirobohkan karena kekuasaan. Saya berterima kasih Pak Sutioso, kapasitas beliau sebagai gubernur. Majelis Ulama sudah berpuluh-puluh tahun itu tidak mampu, karena memang bukan kewajiban para ulama untuk merubah kemungkaran. Fal yughayyirhu biyadihi, merubah dengan kekuasaan, ay alal umara, katanya itu kewajiban penguasa dengan kekuatannya. Maka ketika Pak Sutioso instruksikan robohkan, ratakan, sekarang jadi Islamic Center, itu karena kekuasaan. Maka orang yang berkuasa kan harus berpihak kepada yang memberikan dia kuasa. Gunakan itu kekuasaanmu, tanda tanganmu, ya, pengaruhmu untuk merubah kemungkaran. Itu tuh ya tadi imamun adil, yang berpihak kepada yang memberikan dia kuasa. Majelis Ulama DKI itu sudah berpuluh-puluh tahun mereka nggak punya kekuatan, dan para ulama memahami bahwa itu bukan tanggung jawab ulama. Ulama bisa saja turun ke jalan untuk merobohkan itu, tapi bukan tanggung jawab. Jadi man ra'a mungkaran falyughayyirhu biyadihi, dengan tangan itu kewajibannya para penguasa. Fa illam yastati fa bilisani, kalau nggak bisa dengan kuasa karena itu kewajiban para penguasa, fa bilisani, dengan lidahnya, itu ai alal ulama, para ulama dengan khutbahnya, nasihatnya. Bisa dilakukan oleh ulama, tapi bukan porsinya. Ya dengan kekuatan tuh penguasa. Maka ketika Pak Sutioso instruksikan cepat itu. Ulama sudah berapa puluh tahun itu menyerukan Keramat Tunggak agar dihapuskan. Gak bisa karena bukan tanggung jawabnya. Jadi yang punya kuasa pakai kekuasaan itu untuk berpihak kepada yang memberikan dia kuasa. Sekali instruksi hancur, robohkan semua. Sekarang jadi Islamic Center. Dulu tempat kencing Pak, sekarang tempat kencing juga, tapi kencingnya mau wudu, mau sholat. Dulu juga tempat kencing juga, itu di pinggir laut itu. Pelaut-pelaut itu mampirnya ke situ dulu karena berbulan-bulan di laut, ya mampir ke situ. Dulu tempat kencing, sekarang juga tempat kencing juga. Dulu maksiat, sekarang ibadah. Saya suka ngisi kajian juga di sana. Saya bayangkan, ya Allah, ini dulu tempat engkau yang engkau murkai, ya Allah. Sekarang ini mudah-mudahan tempat yang engkau ridhoi. Karena kepemimpinan seseorang, saya termasuk memberikan apresiasi yang besar terhadap Pak Sutioso itu ketika beliau gubernur, karena upaya beliau merobohkan itu. Kita dari Majelis Ulama itu udah puluhan tahun, tapi karena bukan porsinya kita merubah dengan kekuatan, kita dengan nasihat, sudah ribuan ayat disampaikan, ribuan hadis disampaikan untuk merubah kemungkaran ini. Ulama bisa turun ke jalan merobohkan, tapi bukan porsinya. Karena ulama memahami apa yang disampaikan Imam Ghazali, bahwa kekuatan itu alal umara, ya bil lisan alal ulama. Ilm yasati babi qalbi, kalau nggak bisa dengan kekuatan karena bukan penguasa, dengan lidah karena bukan babi qalbi, ay alal amah. Kalau kita ini biddoa, dengan doa, kita bisa merubah kemungkaran dengan doa. Allahumma adfa'annal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyufal muhtarifata was syada'id.
Allahumma arinal haqqa. Ini kita orang-orang lemah ini semuanya kekuatan kita doa. Penguasa dengan pengaruhnya, ulama dengan ilmunya, orang-orang amah dengan doanya, kita semuanya doa. Maka Nabi ingatkan, ittaqi da'watal madlum, hati-hati loh doa orang yang kau zalimi. Fa innaha laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena doanya antara dia dengan Allah tidak ada hijab, itu menembus langit. Karena Allah, inni haramtu dzulma ala nafsi, aku haramkan kezaliman atas diriku sendiri, kata Allah. Fala tadzalamu, maka jangan kalian saling menzalimi satu dengan lain. Allah saja mengharamkan kezaliman pada dirinya. Maka nyatakan, wa mallahu bidzallamin lil abid wa ma ana bidzallamin wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Yang zalim rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Maka takutlah doa orang yang kau zalimi. Ittaqu da'watal madlumi, takut kalian doa orang yang kau zalimi. Fa innaha laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena sesungguhnya doanya orang yang dizalimi tidak ada antara dirinya dengan Allah hijab. Doa antara dirinya menembus langit, cepat diijabah. Kenapa? Allah tidak senang ada kezaliman, bahkan Allah haramkan kezaliman pada dirinya sendiri. Maka siksa itu bukan karena kezaliman Allah, karena wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi jangan bertanya kenapa aku disiksa, kenapa aku disiksa, karena wala in kafartum inna azabi. Pilihannya kan enak, la in syakartum la azidannakum. Yang keduanya wala in kafartum inna azabi lasyadid, karena wala in kafartum, karena kekufuran kita, kezaliman kita, kemaksiatan kita, keangkuhan kita, ketidakjujuran kita, pengkhianatan kita, ketidakadilan kita. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Maka kita peduli dengan surah Al-Asr, jangan sampai saudara kita nanti ada di dalam neraka ketika minta air. An afidu alaina minal ma wa nada ashabun nari ashabul, nanti penghuni neraka itu manggil-manggil bapak semuanya. Wa nada ashabun nari ashabul jannah, dan memanggil-manggil penghuni neraka, penghuni surga. An afidu alaina, kau tuangkan pada kami air. Sebetulnya penghuni surga bukan tidak mau, tapi karena Allah, innallaha harramaha, kami mau memberikan kalian air, tapi Allah haramkan itu untuk kalian. Quran, wa nada ashabun nari ashabul jannah an afidu alaina minal ma. Jadi saudara-saudara kita nanti minta dituangkan air minum di tengah siksanya mereka kepada orang-orang ahli surga. An afidu alaina minal ma, agar kalian siramkan kepada kami air minum di tengah siksa yang sangat dahsyat, haus, minta minum. Orang-orang penghuni surga ini saudaranya yang dulu pernah mengingatkan jangan zalim, jangan tidak jujur, itu sudah diingatkan dulu. Kalian disiksa kenapa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Maka surah Wal Asr ini sebetulnya pegangan betul untuk tidak rugi dunia dan akhirat. Maka nanti tafaqqadu ikhwanakum, kata Umar, merasa kehilanganlah kalian terhadap saudara kalian. Kalau orang itu rajin ibadah jamaah kok satu saat nggak ada, itu karena kepedulian kita agar nanti wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Bayangkan kita tidak merasa kehilangan kalau ada saudara kita satu saat tidak hadir berjamaah. Cari tahu, kalau mereka sehat, marahi mereka, fa'atibuhum, marahi mereka, kenapa sehat tidak sholat berjamaah. Kalau sakit, fa'uduhum, jenguk mereka. Begitu akhlak Islam. Sampai dalam hal ibadah tafaqqadu, mana ini? Ini kadang-kadang kita cari karena tidak ikut goesan. Kok dia tidak ikut bulan lalu ikut goes, sekarang nggak ada, kemana dia? Itu nggak usah dicari tahu. Cari tahu ketika sholat, tafaqqadu, merasa kehilangan lah. Ini kalau tenesan dia nggak hadir, ya kemana nih? Tanyakan kalau dia tidak sholat berjamaah. Tafaqqadu ikhwanakum, tuh saking pedulinya, karena tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Inilah yang saya sampaikan, mudah-mudahan jadi manfaat buat diri saya dan kita semuanya di tengah kehidupan kita bermasyarakat, bernegara yang sedang kita alami. Mudah-mudahan Allah segera angkat bala, ya, jaminannya dari Rasulullah, kalau ada pemimpin yang adil, orang yang berilmu masih ada di jalan hidayah. Terus apalagi tadi ini orang perempuan nisaun masturat, orang-orang perempuan yang masih menutup aurat,
Itu ibu menjadi bagian dari diangkatnya bala, amannya penduduk negeri ini kalau orang-orang perempuannya masturatun, pada menutup aurat, la yatabarrajna tabarrujal jahiliyah, tidak berperilaku dengan perilaku jahiliyah. Masyayikh, orang-orang tua, guru-guru yang mengajak kepada ya'muruna bil ma'ruf wa yuharriduna ala ta'limil Qur'an, mengajak untuk mengajarkan Al-Qur'an, bukan malah mengajak nonton film Korea untuk mengundang investasi Korea di Indonesia. Ajak masyayikh yang mengajak ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuharriduna ala galakkan TPA ya, madrasah tahfidz, bukan malah mengajak nonton film Korea. Iya, saya pikir mau ngajarkan ilmu, ngajak film Korea. Ini anak-anak kita juga di kamar film Korea, bahkan kalau tidak nonton itu rasanya ketinggalan informasi. Ajak untuk yuharriduna ala ta'limil Qur'an, ya'muruna bil ma'ruf, bukan malah ya'muruna bil munkar, bukan mengajak kepada kemungkaran. Ajak suruh nutup aurat, bergaul yang islami. Maka ibu menjadi jaminan akan terpelihara penduduk ini di barat. Nisaun, kata Nabi, perempuan masturatun, yang masturat, yang tertutup auratnya, la yatabarrajna, tidak berperilaku tabarrujal jahiliyah, berperilaku dengan perilakunya orang jahiliyah. Sampai gaya-gaya pun gaya-gaya artis Korea, gayanya, rambutnya, penampilannya. Idola kita tidak lagi idola. Maka ketika lagu Khadijah itu rame, saya senang sekali. Diperkenalkan orang siapa isi Rasulullah yang namanya Aisyah, sampai dinyanyikan ya. Nah, barangkali ibu hafal bagus tuh Aisyah. Ini karena kepedulian kita, kecintaan kita kepada bangsa dan negara ini, maka amar ma'ruf nahi munkar tidak pernah berhenti datang. Kalau negara-negara muslim itu banyak gejolaknya, bukan hal yang negatif, bahkan menjadi kritik internasional. Kenapa kok negeri-negeri muslim malah tidak damai, banyak gejolaknya? Jawabannya mudah, karena orang-orang Islam itu tidak betah, gerah kalau kebatilan itu merajalela, kemungkaran, ketidakadilan, maka mereka selalu bergejolak. Karena janji Nabi, la tazalu ummati dhahirina al-haq, senantiasa umatku sampai kiamat itu tetap berjuang membela kebenaran. Jadi kalau orang pertanyakan kenapa negeri muslim malah kok banyak gejolaknya, kan agamanya bagus, Islam. Jawabnya saja karena komitmen kepada amar ma'ruf nahi munkar, maka banyak gejolaknya. Itu saja, jawabannya mudah sebetulnya. Tidak terus, dan itu bukan menunjukkan sebuah konotasi yang negatif bahwa tanda negeri itu tidak damai karena banyak gejolaknya. Justru menunjukkan komitmen Islam dengan kebenaran, maka seringkali banyak gejolak, banyak protes-protes ketika terjadi ketidakadilan. Karena salah satu sentral doktrin agama itu adalah keadilan. Sampai Allah pesankan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu. Jangan sampai kebencianmu terhadap satu kaum menyebabkan kalian tidak adil. Jadi andai kata kita benci, tidak senang pada seorang, jangan sampai kita tidak tegakkan keadilan yang menjadi haknya. Allah ingat begitu hebat Allah pun, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencian kalian terhadap satu kaum menjadikan kalian tidak adil. Tetap saya berikan haknya. Sampai Allah mengatakan, seringkali kan kebencian kita pada seseorang, kita tidak memberikan hak keadilan baginya karena kita tidak senang dengannya. Sampai musuh pun harus diberikan haknya, kata Nabi, kalau memang dia harus mendapatkan hak keadilan. Seringkali kebencian kita menjadikan alasan kita untuk tidak memberikan kepadanya hak keadilan. Kebencian, sentimen pribadi, Allah larang. Maka konteks-konteks keadilan itu menjadi tema sentral agama, dan disinilah mulianya agama Islam, di mana hak individu diberikan oleh Allah, hak perorangan, hak komunitas sosial. Ya, ada al-hurriyah al-fardiyah, ada al-ijtimaiyah, ada kebebasan individu, ijtimaiyah kebebasan sosial, al-hurriyah al-iktisadiyah kebebasan ekonomi, al-hurriyah as-siyasiyah kebebasan politik, diberikan oleh Islam semuanya. Maka Rasulullah menyontohkan kepada kita indah sekali. Kata Nabi, siapa yang pernah aku zalimi dengan tanganku, kata Nabi, sebelum aku menghadap Allah, aku persilahkan untuk membalas kezalimanku. Sampai Nabi buka baju beliau, ada orang namanya Sawad yang pernah dipukul oleh Nabi karena tidak masuk dalam barisan. Istaqim ya Sawad. Dia angkat tangan, saya ya Rasulullah. Ada apa? Kau pernah memukulku ya Rasulullah. Padahal Nabi memukulnya benar.
supaya masuk dalam barisan. Istaqim ya Sa'ad, lurus kamu hai Sa'ad, masuk, sampai Nabi pukul. Rasulullah itu sebelum mengimami itu biasa pukul tongkat kaki-kaki sahabat yang belum lurus, luruskan sampai kayak gitu. Kalau kita barangkali tersinggung ketika kaki kita meluruskan barisan, Pak, ukurannya bukan ujung kaki ya, tumit. Kalau tumitnya udah sama, insya Allah sama. Kalau ukuran ujung kaki bisa jadi tidak sama, karena kaki orang kan beda-beda. Ada ukuran yang 40, ada 42, ada barangkali 58, akan beda. Maka ukuran sama itu tumit. Bapak samakan tumit-tumit kita masing-masing. Kalau tumit sudah sama, insya Allah sama semuanya. Tapi kalau ukuran ujung kaki akan berbeda, karena ada yang kakinya besar, ada yang kakinya kecil. Maka Sawat itu pernah dipukul sampai Nabi berikan hak kepada anak. Ada ketidakadilan Rasulullah, padahal Rasulullah memukulnya untuk meluruskan barisan ajaran agama. Aku ya Rasulullah, sampai Rasulullah buka baju siap untuk dibalas sebelum nanti pembalasan di hadapan Allah. Selesaikan urusan kalian di antara kalian. Itu berat sekali kezaliman. Maka jangan sampai tangan kita ada kezaliman, baik tanda tangan kita ataupun upaya jahat tangan kita, kezaliman kita. Karena apa? Allah akan minta selesaikan urusan kalian sebelum kalian masuk. Sampai sebanyak apapun kesolehan seseorang akan menunda masuk surganya, sampai hukukul ibad, hak-hak hambanya harus diselesaikan oleh Allah. Maka mumpung masih di dunia, kita tawasau bil haq wa tawasau. Bisa berat nanti pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sekecil apapun, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi kehidupan kita semua secara pribadi, masyarakat, bernegara, agar bangsa ini termaksumuna minal bala. Allah segera angkat bala yang betul-betul sudah sangat kita katakan mengganggu aktivitas pendidikan anak-anak kita, ekonomi, aktivitas dakwah kita, sampai ibadah kita pun harus ada physical distancing dan mewanti-wanti untuk cuci tangan, pakai masker dan sebagainya. Kehidupan yang normal itu kehidupan yang nyaman untuk ibadah kita. Maka kita mohonkan Allah manfa'annal bala wal waba wal fakhsha wal munkar was suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa Indonesia wa min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, segera Engkau angkat segala ujian agar beribadah kami baik dengan khusyuk, usaha perekonomian kami bisa berkah, kehidupan sosial bisa silaturahim bisa berlangsung dengan baik dan normal. Semuanya Engkau punya kuasa untuk mengangkatnya. Ya Allah, ampuni kami dengan segala kezaliman kami yang menyebabkan datangnya bala darimu. Ya Allah, semuanya ada karena kezaliman kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Tidak ada yang hak disembah kecuali Engkau, ya Maha Suci Engkau. Sesungguhnya kami semuanya adalah orang-orang yang telah menzalimi diri kami sendiri. Ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma ij'al hadzal balada amin. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, negara kesatuan ini, negeri yang aman, tenang, sejahtera, gemah hifahnya. Warzuq ahlu, berikan rezekinya penghuni negeri ini man amana minkum, orang yang beriman dari mereka ya Allah kepadamu. Ya Allah, man amana billahi wal yaumil akhir. Rabbana wa taqabbal du'a wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa akhirul kalam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.